forget to subscribe, like and share my video. Dibunuh karena keluhan bau badan. Pada tahun 2015 silam seorang pria yang ditangkap karena diduga membunuh Dedeh Alfi Sahrin, 26 tahun, alias MP, mengaku sakit hati dengan ucapan Alfi. Alfi menyebut tersangka bau badan. Tersangka sakit hati karena disebut bau badan, kata Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Alfi terganggu dengan bau badan tersangka saat sedang bersamanya. Alfi pun sesekali menutup hidung dan memberitahu tersangka bahwa ia terganggu dengan bau tersebut. Rupanya tersangka sakit hati dan secara spontan membunuh Alfi. Alfi ditemukan tewas dalam kondisi leher terlilit kabel alat catok rambut di kamar kosnya pada Sabtu malam hari. Ibu beranak satu ini ditemukan tewas dalam keadaan tak berbusana dengan ditutupi bed cover dan mulut disumpal kaus kaki. Sumber, kompas.com. Cewek cantik pegawai bank dibunuh usai sebut, "Kamu keluarnya cepat." Pada tahun 2016 dihebohkan penemuan mayat seorang karyawati bank swasta yang bernama Farah di dalam kontainer plastik di kolong tol Pantai Indah Kapuk. Farah tega dibunuh oleh Kelvin di apartemen milik pelaku, di Hotel Aston Marina, Pademangan, Jakarta Utara, pada Minggu tanggal 9 Juli tahun 2016. Tersangka mengaku sakit hati karena korban menolak berhubungan intim dan bilang, "Kamu keluarnya cepat," kepada tersangka, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya. Peristiwa tersebut bermula saat kedua pasangan bukan suami istri itu sepakat bertemu di apartemen tersangka untuk berhubungan intim pada Jumat malam, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Usai berhubungan badan, Farah menerima bayaran dari tersangka sebesar 4 juta rupiah. Korban tetap di apartemen, tidur di sana hingga Sabtu pagi. Keesokan harinya, korban sempat makan siang di apartemen tersangka dan kembali diajak berhubungan intim. Namun, ajakan tersebut ditolak korban dengan alasan tersangka cepat keluar. Tersinggung dengan ucapan Farah, tersangka menghantam bagian belakang kepala korban dengan tongkat kayu hingga terjatuh. Korban yang tergeletak di lantai dicekik hingga akhirnya dimasukkan ke dalam kontainer plastik. Setelah itu tersangka Kelvin meletakkan box tersebut di kolong tol Pantai Indah Kapuk sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil sewa. Setelah bercinta, ibu muda beranak satu ini dibunuh pria gigolonya. Kasus pembunuhan ibu muda beranak satu yang ditemukan tewas dengan kondisi kaki tangan terikat dan bagian bawah tanpa busana, di perumahan Center Raya, Tanjung Guncang, Batam, tanggal 20 Desember tahun 2017 lalu, akhirnya terkuak. Korban bernama Deli Cinta Sihombing, 32 tahun, yang ditemukan tewas terikat di dalam kamar rumahnya itu dibunuh pria gigolonya Dedi Purdianto. Kronologis kejadian pembunuhan dan curat itu berawal ketika tersangka dijemput oleh korban pada Rabu malam sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat di parkiran Bliss Hotel Tunas. Korban saat itu bersama anak lakinya yang masih balita. Setelah bertemu, korban menyuruh tersangka untuk masuk ke dalam mobil korban. Selanjutnya mobil bergerak dengan tujuan rumah korban sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sesampai di rumah, korban sempat membuatkan tersangka Indomie rebus dan susu untuk anaknya, terang Kapolres Barelang Kombes Pol Hengki. Sewaktu anaknya tidur, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat antara korban dan tersangka melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali sampai lebih kurang jam 5 waktu Indonesia Barat pagi. Setelah itu tersangka meminta bayaran 1,5 juta rupiah serta kekurangan pembayaran pada Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2017 saat mereka menginap di Hotel Nagoya Inn, Batam pertama kalinya. Saat itu dijawab korban dengan mengatakan, "Nak, nampak mata kau, belum pakai celana aku, anjing." Kemudian tersangka minta buatkan kopi atau teh. Lalu dijawab korban, "Buat saja kau sendiri atau kau pulang sajalah," urainya. Ketika itulah, tersangka langsung mencekik leher korban dan menekan pundaknya sehingga muka korban terbenam di spring bed, lemas dan tidak bernapas hingga tak bergerak lagi. Kemudian tersangka membawa lari barang-barang korban, di antaranya TV, HP dan mobil Toyota Rush milik korban, ujarnya. Selanjutnya, kepolisian bekerja sama secara maraton menyelidiki kasus pembunuhan tersebut, dan memeriksa 11 saksi. Mulai dari keluarga korban, suami korban, tetangga korban, Ibu RT serta Juniati, teman tersangka Dedi Purdianto.
Dari hasil penyelidikan terungkap korban dibunuh Dedi. Kini pelaku sudah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan. Tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 338 Jo pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP. Tentang pembunuhannya dengan ancaman 15 tahun penjara dan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Karena selain membunuh juga melakukan pencurian dengan pemberatan, kata Kapolres. Bella Oktaviani layani dirahi pelaku sebelum tewas. Pada tahun 2016 silam polisi membeberkan fakta-fakta pembunuhan Bella Oktaviani, 20 tahun, wanita yang ditemukan tewas tanpa busana di kamar Hotel Sentra Butik, Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan. Sebelum dibunuh, mahasiswa cantik itu sempat melayani dirahi pelaku. Setelah berhubungan badan, keduanya cekcok karena korban cemburu dan marah ketika melihat pelaku chat dengan wanita lain. Sempat berhubungan badan. Pas abis itu mereka cekcok karena korban cemburu melihat ada chat dari perempuan lain di HP pelaku, ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Ella Oktaviani dibunuh teman prianya, MF, 23 tahun, dengan cara dicekik dan wajahnya dibebamkan ke kasur. Hal itu sesuai dengan hasil visum dan pengakuan pelaku MF. Setelah korban tewas, pelaku mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebanyak Rp600.000 dan 1 unit ponsel. Pelaku meninggalkan korban dalam kondisi tanpa busana di kamar hotel. Pelaku dan korban cek ini di Hotel Sentra Butik pada Senin sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku membuking kamar hotel dengan menggunakan KTP seorang perempuan bernama Dedeng Yuliani. Polisi telah menelusuri alamat rumah Dedeng Yuliani, tetapi wanita itu tidak ditemukan. Polisi belum mengetahui apa hubungan antara pelaku dengan Dedeng Yuliani. Yang penting sekarang kita sudah tahu potensial suspeknya, persoalan KTP itu nanti kita dalami lagi, tanda Eko. Booking di Golo, perempuan ini tewas mengenaskan di apartemen. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Andi Sinjaya menjelaskan kronologi pembunuhan Siska Icun Sulastri, 34 tahun, oleh seorang pria bernama Hidayat disingkat HD, 22 tahun. Menurut Andi, sebelum kejadian, Siska Icun Sulastri meminta HD untuk berkencan dengannya pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2018. Dia pun menjanjikan Hidayat bayaran sebesar Rp2 juta. Pelaku dan korban janjian untuk kencan di tempat dan lokasi kejadian melalui aplikasi chatting, kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 20 Desember tahun 2018. Sejak pagi hari, kata Andi, Siska kerap menghubungi Hidayat lewat aplikasi tersebut. Sekitar pukul 17.30, HD tiba di kolam renang apartemen Kebagusan City, Jakarta Selatan, tempat Siska tinggal. Wanita asal Sukabumi itu lantas menjemput HD untuk menuju ke kamarnya. Sesampai di kamar, korban berganti baju transparan, tutur Andi. Andi menjelaskan, Hidayat menagih uang yang dijanjikan Siska. Namun, Siska menolak dan meminta Hidayat menemaninya terlebih dahulu. Siska bahkan mengancam akan melaporkan Hidayat ke istrinya. Dari situ, perkelahian antara keduanya pun terjadi. Hidayat lantas mengambil pisau di dekat televisi dan menusukkannya ke Siska sebanyak 3 kali, satu di ulu hati sementara sisanya di pinggang bagian kanan. Sambil menyekap Siska dengan tangan, Hidayat menusuk bagian urat nadi lengan kiri Siska hingga ia tewas. Setelah korban diam, pelaku kabur membawa dompet dan 2 telepon seluler korban serta pisau, ujar Andi. Saat ditemukan ia dalam kondisi tak berbusana. Polisi juga mencatat ada bercak darah pada pinggul, perut, dan pergelangan tangan kiri Siska, sementara bahunya mulai membiru. Gara-gara pelanggan pakai tisu magic, PSK online di Karawang tewas telanjang. Pada tahun 2019, inisial OS 28 tahun wanita pekerja seks komersial online yang tewas di Hotel Omega, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belum sempat dibayar oleh tamu terakhirnya, Ridwan Solihin, 28 tahun, alias MN. Justru duit milik korban yang dicuri MN. Pelaku belum membayar kepada korban, kata Kasat Reskrim Polres Karawang. Korban mematok tarif Rp400.000 sekali kencan kepada MN. Namun pria kuli bangunan ini menawar hingga Rp250.000.
Setelah dibujuk rayu, korban kemudian sepakat untuk kencan selama 1 jam bersama pelaku. Korban pun memberitahu lokasi hotel dan nomor kamar tempatnya menginap saat itu. Mendapat beberapa tawaran kencan pada Minggu, korban kemudian menyewa sebuah kamar di Hotel Omega. Ibu 3 anak itu diketahui check-in pada pukul 5 sore. Sebelum didahului dengan pelaku, korban dikabarkan sempat menemani 2 tamu lainnya. Sekitar pukul 11 malam, tersangka masuk ke kamar nomor 211 yang disewa korban, ujar Bimantoro. Setelah 1 jam berhubungan badan, MN tak kunjung berhenti. Ternyata sebelumnya pelaku mengkonsumsi obat kuat dan menggunakan tisu magic. Korban protes dan kesal kepada pelaku yang menggunakan tisu magic. Menurut keterangan tersangka, korban menerima telepon dari tamu yang sudah menunggu, tutur Bimantoro. Korban meminta pelaku cepat menyelesaikan karena durasi sudah melampaui kesepakatan atau lebih dari 1 jam. MN naik pitam gegara sakit hati mendengar ucapan korban. Ia kemudian menghabisi nyawa korban dengan cara membekap mulut dan hidungnya. Kematian korban yang tragis mengagetkan karyawan dan pengelola Hotel Omega, Karawang. Mayat korban tertelungkup di atas kasur kamar 211 dalam kondisi bugil dan tangan terikat selimut. Terdapat sejumlah luka diduga bekas penganiayaan pada tubuh wanita tersebut. Eno Parinah dibunuh pacar dan teman kerja. Eno Parinah, karyawan Polita Global Mandiri di Kosambi, Tangerang, Banten dibunuh teman prianya yang masih berstatus siswa SMP dan 2 rekan kerjanya. Eno Parinah dibunuh di mes PT Polita Global Mandiri pada Kamis malam. Pembunuhan itu bermula ketika Eno janjian tengah malam dengan teman prianya yang masih SMP. Pelaku masuk ke kamar Eno jelang tengah malam. Keduanya sempat bercumbu, namun, ketika tersangka mengajak berhubungan badan, Eno menolak. Penolakan itu membuat tersangka kesal, lalu keluar dari kamar. Tak berselang lama, tersangka kembali datang bersama 2 pria lain yang tak lain adalah rekan kerja Eno. Mereka lantas memperkosa Eno Parinah. Selanjutnya, pelaku menusuk kemaluan Eno dengan menggunakan gagang cangkul hingga tembus dada. Eno pun tewas dengan kondisi sangat mengenaskan. Arif bunuh Alika karena kesal dikatai bau kingkong. Pada tahun 2016 lalu Kartika alias Alika alias Elika, 25 tahun, dibunuh teman kencannya Syahril Sidik alias Arif 29 tahun, lantaran kesal disebut bau badan seperti kingkong. Syahril menghabisi nyawa Alika di kamar Hotel Elista Koja Jakarta Utara, Selasa petang. Syahril dan Alika check-in di Hotel Elista pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ketika masuk ke kamar hotel, Syahril dan Alika langsung memadu kasih. Saat sedang asyik berhubungan badan, Alika menyebut Syahril bau badan dan memiliki banyak bulu, seperti kingkong. Syahril pun emosi hingga birahinya hilang seketika. Syahril lantas mengambil pisau dan menggorok leher Alika hingga nyaris putus. Cewek panggilan dibantai teman kencan saat bulan purnama. Cewek panggilan Nilu Putu Teti Ramuna alias Bella, 24 tahun, dibantai teman kencannya saat bulan purnama. Cewek panggilan di Bali itu dihabisi oleh pelanggannya, Komang Arin Sujana, 23 tahun. Pria asal Banjar Sanda, Desa Selulung itu menghabisi nyawa Bella usai berhubungan badan. Komang nekat membunuh Bella karena emosi lantaran korban mengingkari kesepakatan. Yakni korban menagih 5 juta dari harga 3 juta yang disepakati untuk servis selama 3 jam. Ternyata, setelah diselidiki, itu cuma alibi. Hal ini terkuak setelah polisi mendalami insiden temuan mayat korban di lantai 2 kamar nomor 5 Pemodokan Wisma Arta Puspita, Jalan Pidada Vino 5 Banjar Sedana Merta, Kelurahan Ubung, Denpasar Barat, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2016, sekitar pukul 7.